Solo, sebuah kota yang memiliki julukan Spirit of Java. Kental dengan sejarah dan budaya yang menarik. Kota yang berdenyut dalam irama budaya. Di kota ini, harmoni bukan sekedar kata, melainkan cara hidup yang tercipta dari beragam warisan leluhur yang terus dijaga dan dirawat bersama. Mulai dari seni, bahasa, pakaian, hingga adat istiadat. Semuanya berpadu dalam keseharian masyarakat Solo, menciptakan suasana yang damai dan menyatu. Di antara kekayaan budaya itu, ada satu seni pertunjukan yang telah menjadi jiwa orang Jawa selama berabad-abad. Wayang kulit, bukan sekedar hiburan, tapi cerminan nilai, ajaran, dan filosofi hidup. Di sebuah sudut kota Surakarta, tepatnya di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, terdapat sebuah rumah sederhana yang menyimpan nilai luar biasa. Di rumah inilah, seorang pengrajin wayang kulit menorehkan dedikasi dan cinta pada budaya leluhur. Dengan telaten, ia mengukir setiap detail tokoh pewayangan di atas lembaran kulit, memahat filosofi kehidupan ke dalam seni yang hidup. Karyanya bukan hanya wujud keterampilan, tetapi juga bentuk pelestarian budaya, menjaga agar wayang kulit tak hanya dikenang, tapi terus hadir di tengah masyarakat. Ya, perkenalkan saya nama Hernot Sarwani SP. Saya kebetulan sarjana pertanian tapi bergelut juga di dunia seni pewayangan atau pembikin wayang kulit. Kalau mulai belajar membuat wayang itu sejak tahun 80-an ya, 79-80. Waktu itu masih duduk di bangku SMP kelas 1. Jadi ada dua potensi ya, jadi potensi nalar ilmiah, kemudian ada potensi sosial budaya, dan dua-duanya ingin saya majukan. Jadi kita sekalipun kita bergelut di dalam fisiknya, kita bikin wayang, kita fokuskan pada desain, kemudian finishing dari wayang sendiri. Sedangkan yang mengerjakan memahat dan menjunjung atau memberikan pewarnaan atau cat itu ada orang-orang profesional sendiri. Sekalipun secara fisik kita sebenarnya lebih cenderung pada memahat wayang itu sendiri. Sampai sekarang saya masih beranggapan wayang dalam pementasan itu bisa dipakai sebagai tontonan, tapi sekaligus juga sebagai tuntunan. Dalam hal apapun tidak hanya dilihat dari segi cerita rohani, tapi juga dari pesan-pesan dari secara fisik wayang itu juga bisa kita pakai sebagai mendulang ilmu, tuntunan-tuntunan. Wayang kulit bukan sekedar hiburan tradisional. Wayang kulit adalah cerminan nilai kehidupan, petuah bijak, dan warisan luhur yang patut dijaga. Seni wayang harus tetap hidup di tengah zaman, menemukan cara baru untuk didengar, dipelajari, dan dicintai oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Karena dari bayangan kelir dan suara dalang kita belajar bahwa budaya bukan hanya milik masa lalu, tapi juga harapan masa depan. Sama seperti cerita dalam wayang kulit yang penuh dengan nilai kehidupan, budaya Jawa juga memiliki simbol-simbol lain yang tak kalah penting. Salah satunya adalah blangkon, penutup kepala khas pria Jawa yang bukan sekedar bagian dari busana tradisional, tapi juga lambang ketertiban, kerendahan hati, dan kearifan lokal. Blangkon kerap dikenakan dalam upacara adat seperti pernikahan Jawa. Dalam prosesi manten, blangkon menjadi bagian penting yang merepresentasikan kesiapan seorang laki-laki memimpin rumah tangga dengan bijaksana. Dari seni pertunjukan hingga tata busana, budaya Surakarta membentuk harmoni nilai yang menyatukan masyarakatnya dalam rasa bangga akan jati diri. Nama saya Latif, bergelut blangkon udah 15 tahun. Menariknya gini Pak, nggak usah pakai ijazah, udah bisa kerja gitu loh. Buka lapangan kerja juga gitu, gampang gitu loh. Kalau rame tuh satu minggu bisa nyampe 40 kodi itu per minggu kalau rame. Tapi 5 bulan ini agak menurun banget pasaran.
Ya pokoknya gini lah, banyak peminatnya yang pakai blangkon itu loh Pak. Biar budayanya nggak mati gitu loh. Ikut melestarikan lah. Blangkon bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Jawa, khususnya di Surakarta, blangkon adalah simbol ketertiban, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Dalam setiap helai kain yang dilipat rapi, tersimpan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Nilai yang menyatukan masyarakat Surakarta dalam kebanggaan akan jati dirinya. Blangkon adalah warisan. Ia adalah pesan diam dari leluhur tentang bagaimana menjadi manusia yang beradab dan bermartabat. Wayang dan blangkon bukan sekedar simbol masa lalu. Keduanya adalah wujud nyata kearifan lokal yang terus hidup dan berkembang. Budaya bukan sekedar warisan. Budaya adalah cerminan dari kebesaran bangsa. Mari, bangga menjadi bagian dari Surakarta. Lestarikan budaya, jaga jati diri, dan terus rawat warisan leluhur kita. Karena di tengah perbedaan, budaya menyatukan. Dalam keberagaman, budaya menguatkan.